maka ghibah itu adalah satu dosa. Maka bagaimana kalau orang sudah terlanjur melakukan ghibah sehingga dia punya dosa, bagaimana cara menebus dosanya ghibah? Bayan kafaratul ghibah. I'lam annal wajib al-muhtab. Ketahuilah bahwasannya wajib bagi orang yang ngerasani untuk pertama dia yandam, getun, apa aku mau ngerasani fulan. Wa yatub, dia tobat, ya Allah, aku tobat, ya Allah, enggak akan ngerasani fulan lagi. Wa yata'assaf, kemudian dia merasa sedih ala ma fa'ala, atas apa yang telah dia lakukan, yaitu ghibah. Sedih atas ghibah atau dosa ghibah. Supaya apa? Supaya dia bisa keluar dari hakullah. Karena dosa orang ghibah itu dosanya dua, dosa kepada manusia juga dosa kepada Allah. Dosa kepada manusia karena dia telah merendahkan harga diri, dan dosa kepada Allah karena dia telah melanggar aturan Allah. Maka tatkala orang itu menyesal, tobat kepada Allah, merasa sedih atas ghibah yang telah dilakukan, maka dia telah bebas dari dosa kepada Allah. Baru yang kedua adalah kepada manusia, dosa kepada manusia. Bagaimana? Thumma yastahilla al-muhtam. Kemudian baru minta halal atau minta maaf kepada orang yang dirasani, sehingga dia bisa keluar terbebas dari dosa kezaliman kepadanya. Dia telah menzaliminya dengan merusak harga dirinya, menjelek-jelekkan dengan ghibahnya. Maka hendaknya tatkala meminta maaf kepada orang yang dighibahi, itu meminta maaf dengan keadaan sedih, merasa menyesal atas ghibah yang telah dilakukan. Karena terkadang orang minta maaf atas dosa ghibah kepada orang yang dighibahi, itu sebetulnya dia tidak menyesal, dia tidak sedih. Minta maafnya itu hanya ingin menampilkan aku wong warok, aku terbebas dari dosa. Ono dosa titik keceplosan ngerasani aku langsung jauh sempurna wong sing dirasani, ya. Berarti tidak ada perasaan menyesal sebetulnya. Maka dia meminta maaf itu tidak tulus. Minta maaf pada orang tersebut, tapi lebih ingin menunjukkan aku loh wong mulya, aku wong suci, wong warok, gak didosa, dosa titik langsung jauh sempurna. Nah, kayak seperti itu. Jangan ada perasaan seperti itu. Sementara di dalam batinnya, wafil batin la yakun nadiman, dia tidak pernah ada rasa menyesal. Kalau demikian faqad qarafa maksiatan ukhra, berarti dia telah menambah maksiat yang lain. Dosane kailang, dosa ghibahnya kailang, ditambah dosa sombong, rumangsa warok, rumangsa hebat teko wong liya. Maka meminta maafnya kepada yang dighibahi bukan malah mendapatkan ampunan dari Allah, dilebur dosanya, malah nambahi dosa. Maka tatkala minta maaf itu yang tulus, ada perasaan sedih dan menyesal atas apa yang telah ia lakukan dari ghibah. Al-Hasan Al-Basri, uraian tadi di atas itu kan orang kalau ghibah maka kifaratnya ada dua, yaitu kifarat kepada Allah, kifarat kepada manusia. Kepada Allah yaitu tentang bagaimana cara menebus dosa ghibah. Yang pertama, Al-Hasan Al-Basri berkata, yakfihil istighfar dunal istihlal. Kata Al-Hasan Basri, orang yang berghibah itu cukup taubat kepada Allah, minta maaf kepada Allah, tidak perlu dia capek-capek minta maaf kepada orang yang dighibahi. Jadi tadi kan kata Imam Ghazali, kemudian Imam Ghazali menyebutkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai cara kifaratnya ghibah. Al-Hasan Al-Basri mengatakan demikian,
Al-Hasan Al-Basri ini berhujjah dengan hadis oleh bin Malik, di mana baginda Rasulullah iktabdahu antastaghfir lahu. Cukuplah kifarat pelebur dosa orang yang bergunjing atau sing rasan-rasan adalah dia memintakan ampunan kepada Allah untuknya. Tidak usah ditambahi dengan meminta maaf. Tidak perlu meminta maaf kepada orang yang digibai. Ya. Itu boleh jadi pendapatnya Al-Hasan Al-Basri yang mengatakan bahwa kifarat ghibah itu hanya istighfar tanpa perlu istihlal minta maaf, didasari oleh hadis tersebut. Mujahid berkata, kifaratnya orang yang makan daging saudaranya, yakni kifaratnya orang yang ghibah, hendaknya dia memuji-muji orang yang digibai dan mendoakan kebaikan untuk orang yang digibai. Ini mendukung pendapatnya Hasan Al-Basri, Mujahid. Ya. Kemudian Atha bin Abi Rabah berbeda lagi. Menurut Atha bin Abi Rabah, bagaimana cara taubat dari ghibah? Dia menjawab, antam sya ila sahibik. Kamu harus pergi menuju orang yang digibai, temanmu yang telah kau gunjing, kemudian kamu berkata kepadanya, maaf, aku telah berdusta atas apa yang aku ucapkan mengenai tentangmu, dan aku telah mendolimimu, aku telah berbuat jelek kepadamu. Sekarang kalau engkau mau, maka ambil hakmu, tapi kalau kamu mau, maka berilah maaf untukku. Dan ini wahada huwal asah. Jadi kalau Atha bin Abi Rabah taubatnya ghibah, ya jaluk sepuro kepada minta maaf kepada orang yang digibai. Dan ini kata Imam Ghazali, ini adalah yang lebih sahih. Adapun perkataan orang yang katanya al-irdu la iwad, bahwasanya harga diri itu nggak bisa digantikan dengan apapun. Karena tidak bisa digantikan, maka tidak perlu istihlal, minta halal. Berbeda dengan harta. Harta kalau digosok atau diambil, dicuri, ya kan diganti. Nah, kalau yang kita gosok adalah harga diri orang, mau diganti kayak apa? Nah, karena nggak bisa diganti, ngapain minta maaf ke orangnya? Nggak usah. Ini katanya. Ini kalamun dhaif. Ini adalah perkataan yang lemah. Mengapa kok lemah? Karena di dalam harga diri itu diwajibkan had, ada pembalasan, ada hukuman atas harga diri. Orang kalau dijelek-jelekkan bahwa dituduh dia melakukan zina, orang yang menuduh ini dijatuhi had qadhaf. Berarti kan ada hukuman atas atas harga diri itu. Dan dia berhak untuk menuntut hak qadhaf itu. Bahkan dalam hadis yang sahih terdapat riwayat bahwasanya baginda Rasulullah SAW bersabda, man kana li akhihi madlamah, barang siapa yang dia memiliki kezaliman atau berbuat zalim, baik yang berkenaan dengan harga diri atau harta, maka hendaklah dia minta maaf, minta halal darinya. Sebelum datang hari di mana di hari tersebut, di mana di sana tidak ada lagi uang dinar maupun dirham. Yang berlaku adalah pahalanya akan diambil, dibarter ya dengan dosa ghibahnya. Kalau dia tidak punya kebaikan, tidak punya pahala, maka dosanya orang yang digibai itu akan dikurangi, diambil dan dipindahkan kepada orang yang menggibai. Itu nanti hari kiamat. Sayyidah Aisyah berkata atau menegur ada orang rasan-rasan, orang perempuan, coba delok iki lho, wong wedok iki kelambine cek dawane sampai nyapu-nyapu delok. Lah ngomong gitu saja, ditegur oleh Sayyidah Aisyah, hentikan perkataan kamu itu telah ghibah,
kamu telah melakukan ghibah, maka kamu harus minta maaf kepadanya. Ya. Maka ghibah itu haruslah orangnya meminta maaf kalau memang bisa. Jadi selagi bisa minta maaf. Kalau orangnya hilang, nggak ada, nggak ketemu, rumahnya nggak ketemu, mungkin pindah rumah, dijual kemana gitu. HP-nya harus ganti apa, atau memang sudah mati orang yang digibahi, maka bagaimana cara kifarat gibahnya? Memperbanyak istighfar, memperbanyak minta ampunan kepada Allah untuknya, dan memperbanyak doa kebaikan untuknya, dan memperbanyak berbuat baik. Fa'in kulta, kalau kamu tanya, loh berarti minta maaf itu wajib? Minta maaf atas dosa kita wajib? Maka aku jawab, kata Imam Ghazali, enggak wajib. Meminta maaf dari dosa ghibah itu, atau yang disebut dengan tahlil, itu tabarru'. Itu perbuatan karena Allah atau perbuatan sukarela. Namanya sukarela itu satu anugerah, keutamaan, fadhal. Jadi bukan wajib, akan tapi itu adalah satu kebaikan. Maka cara orang yang meminta maaf dari dosa ghibah, hendaklah dia bersungguh-sungguh memuji orang yang pernah digibahi, dan kemudian dia berbuat baik, kasihan, berbelas kasih dengan orang yang digibahi. Dan itu terus dilakukan sampai orang yang digibahi ini hatinya nyaman, nggak pegel lagi karena habis digibahi. Kalau memang kamu sudah memuji-muji dia, terus ngelem-ngelem, sudah berbuat baik sama dia, tapi dia tetap aja sikapnya tidak berubah sama kamu, tetap kaku, tetap teringat dosa ghibahmu itu, maka perbuatan kamu minta maaf, kemudian berbuat baik kepadanya, itu akan menjadi pahala untukmu, dan nanti pahala ini akan dibarter dengan dosanya ghibah. Jadi meskipun dia tidak memaafkan dosa ghibahmu, tapi kalau kamu berbuat baik kepadanya terus, maka nanti impas, podoai, itu akan menjadi barteran dengan dosa ghibah.